Halakoh Nusantara yang kemarin di GBK itu, yang katanya orang-orang mau pulang tapi gerbangnya ditutup, ya itu yang katanya mau pengajian tapi ternyata acara 3 periode itu ternyata IO-nya itu Rans Entertainment. Oh jadi, oh iya nyambung nggak sih lu? 2021 udah ada beritanya. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak, semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gue kali ini, alhamdulillah gue kedatangan tamu, tapi nggak apa-apa, tetap aja konten gue ya. Beliaunya nggak tampak di kamera nih, pokoknya orang Malang deh ya. Mudah-mudahan beliau sekeluarga umur panjang sehat afiat, amin. Ya, kita masih ngelihat tadi itu ada konten gue tadi pagi ya, itu tentang bagaimana Raffi Ahmad itu ternyata Rans Entertainment itu adalah event organizer acaranya Jokowi. Ya, dan memang guys, ternyata ada berita seperti ini. Kaisang Pangarep jadi komisaris Rans Entertainment. Raffi dan Nagita ungkap alasannya. Kaisang Pangarep itu siapa sih? Notabene anak Pak Jokowi yang juga dilaporin ke KPK sama Ubaidillah Badrun, itu salah satunya Kaisang nggak sih ya? Kita ini negara demokrasi atau dinasti? Jadi gue masih ingat guys, 98 itu Soeharto itu dilengsarkan oleh aktivis 98 itu karena adanya KKN. Ya, KKN itu korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang ini ada nggak sih KKN itu? Aduh, ini lu tahu berita ini gue dapet dari merdeka.com.
2 November 2021. Oh, jadi begitu. Ngopi. Pentingnya kedekatan itu untuk lobby, guys. Bener ya. Ya kalau dia jadi komisarisnya, ya masa proyek bapaknya untuk acara begitu kagak dikasih ya. Ya. Hah? Iya kan Pak Jokowi. Dan makanya gua ngelihatnya, wah ya ya deh. Ini perlu ditiru ilmunya, tapi bukan untuk dunia, guys. Kalau gue, ya ini ada hubungannya sama gue di Malang sih. Rasulullah pernah bilang sama yang ngurus anak yatim itu seperti ini, sambil menunjukkan kedua jarinya, artinya dekat banget sama Rasulullah. Jadi sebenarnya gue lagi mau nepotisme sama Rasulullah lewat anak yatim gitu, bukan ke presiden, bukan, bodoh amatan gue kalau yang gini mah. Tapi ya ini kan haknya orang masing-masing ya. Raffi Nagita kan mau membesarkan anak, mau hidup yang nyaman ya. Kalau Babe enggak, gue nggak nyari hidup nyaman. Kalau gue sih ya, kalau gue beda ya. Gue mau nyari mati yang nyaman. Karena hidup di dunia ya segini doang. Yang lama ntar habis mati dah tuh lama dah tuh. Kita baca dulu beritanya ya guys. Duh, Merdeka.com. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina semakin mengembangkan bisnis miliknya, Rans Entertainment. Pasangan ini baru saja mengumumkan kolaborasi resmi bersama MTech Group. Selain itu, Raffi dan Nagita menunjuk Kaisang Pangarep menjadi komisaris Rans Entertainment. Hal ini pun mengejutkan publik. Gue terkejutnya ini berita 2021. Gue terkejutnya baru 2022 setelah tahu bahwasannya acara Halakoh Nusantara yang kemarin di GBK itu, yang katanya orang-orang mau pulang tapi gerbangnya ditutup, yaitu yang katanya mau pengajian tapi ternyata acara 3 periode itu ternyata IO-nya itu Rans Entertainment. Oh jadi, oh iya nyambung nggak sih lu? 2021 udah ada beritanya. Hal ini mengejutkan publik. Ya gue baru terkejut ini guys. Raffi dan Nagita pun mengungkapkan alasan mereka menunjuk Kaisang menjadi komisaris Rans Entertainment. Ternyata Raffi dan Kaisang memang memiliki hubungan baik. Berikut ulasannya. Wah baik sekali. Dan ini terbukti kan. Acara GBK kemarin. Rans Entertainment. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya. Raffi Ahmad mengungkapkan ia dan Kaisang memiliki kedekatan. Hal ini menjadi salah satu alasan ia memilih putra bungsu Presiden Joko Widodo ini. Selain itu Kaisang sebelumnya juga sudah dikenal sebagai pengusaha. Ya, kedekatan lah. Nah, lu lihat ya. Alhamdulillah dekat sama anak presiden itu enak ya bagi dunia. Makanya kalau gue mah mau dekatnya sama anak cucu Nabi supaya enak di akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya udah dekat anak presiden aja dapat proyek begini. Gimana dekat sama anak cucu Nabi? Ya kan? Makasih udah nunjukin. Raffi Ahmad sama Kaisang udah nunjukin tuh dekat presiden. Anak presiden aja enak ya. Kaisang kan bukan pejabat ya. Cuman pengusaha ya. Pengusaha. Tapi anak presiden. Jadi yang dekat pun ya dekat kecipratan proyek lah. Iya baru ngobrol sama dia dan Mas Kaisang juga alhamdulillah kita dekat juga karena sepak bola saya lihat Mas Kaisang visinya emang bagus. Dan boleh juga buat bantu kita supaya tetap touch anak muda, kata Raffi Ahmad dilansir dari kapanlagi.com. Iya, iya, ya intinya ya kedekatan itu membawa efek positif ke duniaan gitu ya. Ya, acara, ya, ya. Solawatan. Katanya solawatan, katanya. Tapi nanti ini ya, hari ini mungkin gue mau nyari berita tentang itu. Katanya ada ibu-ibu yang katanya mau dikasih 100.000 berapa atau mau dikasih berapa ternyata nerima berapa. Nanti gue cari beritanya itu. Ya, konten setelah ini ya. Tapi ini kita baca dulu deh. Kalau aku lihat Mas Kaisang juga merupakan pelaku ekonomi kreatif sama kayak kita. Jadi dengan ada Mas Kaisang dan SCM juga buat bantuin kita supaya kita tetap on track. Tambah Nagita Slavina. Oh, on track lah. Itu kemarin proyek GBK itu berapa itu ya? Untung nggak sih itu? Itu secara sukarela atau suka-suka tiba-tiba rela? Aduh, dam. Lanjut ya bacanya ya. Bentar lagi guys.
Kaisang memiliki jiwa muda. Raffi Ahmad menambahkan, Kaisang memiliki jiwa muda yang cocok dengan visi misi Rans Entertainment. Terlebih semangat Kaisang dalam bidang usaha. Suami Nagita ini juga mengucapkan terima kasih kepada Kaisang karena menerima menjadi komisaris Rans Entertainment. Terima kasih Mas Kaisang. Proyeknya nama. Aku mau ngucapin terima kasih juga karena Mas Kaisang mau bantu kita, karena aku lihat sosoknya bukan hanya putra presiden, dia tetap merakyat. Dia sosok anak muda, pengusaha muda yang perlu diberuntukkan semangatnya. Semangat dia itu emang menginfluence banyak orang juga. Jadi saya banyak belajar sama dia. Kita kan emang bersemangat jiwa muda, terang Raffi Ahmad. Iyalah, semangat lah, proyek gede gimana sih? Raffi Ahmad memiliki banyak rencana untuk membesarkan Rans Entertainment. Ia tak menutup kemungkinan nantinya akan memiliki stasiun televisi sendiri. Kita akan bertransformasi kemana aja, tetapi sekarang kita fokuskan dulu. Dan juga tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan ada rezekinya, ada TV, bisa juga. Intinya kita jalani semuanya ingin yang terbaik, Dr. Raffi Ahmad. Amin. Jadi ya begitu guys. Intinya kalau gua ngelihat ini tadi ya, berita ini dan tentang Rans Entertainment ini, gua ingetin sekali lagi, tahun 98 itu Soeharto dilengserkan oleh gerakan aktivis 98. Itu karena KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Hari ini apakah kita melihat itu? Kalau hari ini kalian melihat KKN juga masih banyak, tapi kalian diam saja. Bagi para aktivis 98 yang sekarang diam, mikir tanggung jawab kalian di hadapan Allah gimana. Dan buat Raffi Ahmad dan Kaisang, keren. Ini sudah mengajarkan kepada kita bahwasanya kedekatan dengan seseorang itu bisa berefek sama kita, baik positif maupun negatif. Kalau seorang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan Rans Entertainment-nya punya keuntungan karena dekat dengan anak presiden, gue sebagai muslim yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia, gue akan merasa bahagia, gue akan merasa bangga kalau gue bisa dekat dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya dengan anak presiden. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas aja ya, proyeknya banyak ya. GBK guys. Solawatan katanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal alamin.